Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan ya pimpinan CT Corps atau City Corporation ya, dari para pimpinan dan karyawan yang hadir pada kajian siang hari ini, kaum muslimin, kaum muslimat, dan yang ini spesial ya, Ibu Anita Khairul Tanjung ya, yang juga turut hadir di pengajian kita pada siang hari ini, suatu yang luar biasa. Dan tadi beliau sampaikan beliau mengusahakan untuk rutin ya, ini luar biasa dan motivasi juga untuk kita semua ya, karena Nabi mengajarkan kepada kita, memberitahu kita, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendalami agama, mempelajari agama. Jadi hadir di kajian ini mendatangkan khairan, kebaikan. Kalau di bahasa Arab khairan itu nakirah, ya, nakirah itu unlimited, gak terbatas ya. Jadi kebaikan banyak. Bisa makin bahagia, makin sehat, makin urusannya dimudahkan, makin sukses, semuanya itu termasuk dalam khairan itu. Jadi datang ke pengajian itu mendatangkan keberuntungan ya. Makanya alhamdulillah, selamat kepada kita semua yang hadir di pengajian ini dan kajian-kajian yang akan datang ya, insyaallah keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang mukadimah ya, jadi saya diamanahkan untuk mengisi kajian pada hari ini yang sejatinya itu akan diisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin. Tetapi qadarullah, pagi tadi ada kolega beliau ya, profesor di IPB ya, Profesor Dr. Arif Daryanto meninggal dunia ya, dari Surabaya, dan jenazahnya dibawa ke Bogor. Jadi karena beliau itu dekat ya, jadi harus menghadiri kajian penyelenggaraan jenazah tersebut. Tapi alhamdulillah ya, saya bisa hadir ke sini, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Dan tema kita pada siang hari ini adalah terkait keberkahan juga, yaitu keberkahan dalam rezeki. Sebelum membahas lebih lanjut terkait tema ini, alangkah baiknya kita mengenal ataupun lebih mengingat kembali terkait keberkahan. Berapa banyak di antara kita membicarakan berkah ataupun keberkahan. Bahkan doa-doa kita, baik itu dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari, minta keberkahan dari Allah. Ya, di belakang ada konsumsi misalnya ya, nanti doa makan itu Allahumma barik lana ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami keberkahan. Bagi orang yang nikah juga doanya begitu. Barakallahu laka wa baraka alaikuma ya. Keberkahan, doa keberkahan untuk orang yang melaksanakan perkawinan ataupun pernikahan itu. Jadi keberkahan. Kalau dalam bahasa Arab, berkah itu maksudnya atau maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya. Kemudian makna yang lain juga subutul khair, tetap ya, kebaikannya itu tetap ada kebaikan-kebaikan. Jadi untuk mengukur, kalau tema hari ini keberkahan dalam rezeki ya, untuk mengukur rezeki kita berkah ataupun tidak ya, diantaranya adalah seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari rezeki yang kita dapatkan. Salah satunya misalnya dari gaji tadi ya, yang disinggung. Misalnya gaji kita berkah apa enggak? Ya dari gaji yang kita dapatkan ataupun usaha yang kita dapatkan itu seberapa banyak kebaikan yang muncul. Baik itu kebaikan untuk kita ya, ataupun keluarga kita atau orang sekeliling kita, kepada masyarakat, kepada umat ya. Itulah keberkahan ya, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Dan ketika doa yang kita ucapkan ya terkait keberkahan itu, kita inginkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita miliki. Dan tema kita pada siang hari ini terkait dengan rezeki. Ya, kita pengen rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita punya itu mengalir keberkahannya, berlanjut keberkahannya.
Bahkan konsep dalam Islam itu keberkahannya bukan hanya ketika kita masih hidup, bahkan kita usahakan keberkahan atau kebaikan itu kita dapatkan bahkan ketika sudah tidak ada kita, ya. Maka salah satunya, ya, sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah itu yang berlanjut kebaikannya. Para jamaah rahimakumullah kaum muslimin muslimat, ya, fitrah manusia terhadap harta itu sesuatu yang disukai, ya. Siapapun itu yang normal itu pasti suka. Biasanya orang yang sakit ketika disodorin duit berkurang tuh sakitnya, makin sembuh, ya. Seorang istri misalnya, ya, sedang ngambek misalnya dikasih uang itu biasanya langsung senyum, ya, karena memang fitrahnya begitu. Maka dalam Quran ketika menggambarkan surga, diantaranya itu tentang harta, ya. Diberikan gambaran tentang emas, perak, ya, kemudian buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sungai yang mengalir air susu dan lain, madu dan lain sebagainya. Itu fitrah manusia. Makanya dalam bahasa Arab harta itu dari kata malayamilu ataupun al-mal. Malayamilu itu artinya apa? Sesuatu yang digandrungi, sesuatu yang disukai, sesuatu yang dikejar-kejar. Ya, itu memang fitrahnya demikian, ya. Makanya untuk ngetes kita ini masih sehat apa enggak, normal apa enggak, masih seneng enggak sama harta, ya. Kalau masih seneng itu berarti sehat, ya, masih suka duit, ya. Kalau yang muslimat, ya, masih suka baju baru, ya, ataupun aksesoris yang baru, nah itu masih sehat, ya. Itu karena memang kecenderungan sudah fitrah, dan ini digambarkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Ini kan definisi harta dalam bahasa Arab tadi, ya. Yaitu apa? Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, ya, kuda pilihan. Ini maksudnya kendaraan, ya, binatang ternak, sawah ladang, ini kekayaan yang disukai oleh manusia. Kalau bahasa sekarang, ya, aset, ya. Itulah kesenangan hidup di dunia, ya. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, ya. Jadi fitrahnya demikian, manusia suka kepada harta, dan di antara kesenangan hidup itu ketika dapat rezeki harta, dapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang mengatakan, ya, bahwa uang ataupun harta itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan harta atau uang, ya. Dan beberapa banyak masalah itu bisa selesai menggunakan harta itu. Dan Islam sendiri tidak mengajarkan anti dengan harta, dan bahkan mendorong, ya, umat Islam itu untuk menguasai harta. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah itu yang perlu wasilahnya atau perantaranya itu harta. Yang jelas misalnya dalam rukun Islam itu bayar zakat, ya. Kan orang yang nggak punya harta ya nggak bayar zakat, karena zakat itu salah satu syaratnya itu adalah nisab, ya. Tersampai nisab kalau dalam uang, ya, seharga 85 gram emas, ya. Itu kalau punya lebih itu baru kena zakat. Kalau di bawah itu bukannya bayar zakat, ya, jadi penerima zakat, ya. Bahkan orang Islam didorong untuk menjadi muzaki, ya. Bahkan dalam penyaluran zakat itu diusahakan yang diantaranya yang produktif, supaya nanti sebelumnya dari penerima zakat, tapi berikutnya menjadi pembayar zakat. Itu ibadah zakat. Haji juga demikian. Haji itu nggak bisa hanya doa saja, ya. Harus diiringi usaha, bekerja untuk mendapatkan rezeki, ya, karena termasuk ibadah yang memerlukan nafkah ataupun perlu biaya. Bahkan kalau sekarang ada biaya belum tentu bisa berangkat, ya, karena antriannya masih lama, ya, termasuk saya nunggu antrian, ya, itu perlu biaya, perlu harta, ya. Islam mendorong umatnya, ya, untuk bersemangat dalam bekerja, mempunyai etos kerja tinggi, tidak boleh malas-malasan, ya. Karena salah satu wasilah untuk mendapatkan rezeki atau harta itu adalah dengan bekerja. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, ya, tadi harta adalah suatu yang dikejar-kejar, yang disukai oleh manusia, tetapi manusia juga kadang-kadang terlewat batasannya, ya, karena terlalu sukanya, ya, tidak puas dengan harta. Misalnya disebutkan laukana libni adam wadiyani min malin labtagha salisan, ya. Kalau seandainya manusia itu sudah diberikan 2 lembah, ya, yang berisi harta, misalnya kalau sekarang uang ataupun emas, perak ataupun ATM misalnya, ya, punya 2 lembah, tentunya masih menginginkan yang ketiga. Artinya
rasa puas itu tidak terpenuhi ya, kecuali orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi, ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai tauhidnya kokoh ya, itu bisa mengendalikan harta. Maka konsep dalam Islam itu harta itu bukan ditempatkan di hati, tapi ditempatkan di tangan. Silahkan miliki sebanyak-banyaknya, tapi hatinya tetap tawaduk, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta yang dimiliki itu mudah digunakan, mudah diinfakkan untuk kebaikan-kebaikan itu. Itulah salah satu ciri keberkahan tadi ya. Tetapi kalau orang yang meletakkan harta itu di hatinya, saking cintanya menjadi hamba terhadap harta, akan sulit ya. Bahkan untuk kepribadiannya, untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk agamanya akan sulit mengeluarkan karena saking cintanya. Karena khawatir nanti kalau dikeluarkan akan berkurang, jumlahnya akan berkurang. Ya, ini konsep yang perlu kita perbaiki dalam Islam, memiliki pandangan tersendiri terhadap harta itu. Ya, didorong memiliki harta sebanyak-banyaknya, kuasai di tangan ya, tapi hatinya tidak terikat dengan harta tersebut. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya ya, bahkan dapat pujian ya. Para sahabat Nabi itu kaya-kaya, bahkan 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah para pengusaha sukses, para orang kaya. Kalau sekarang sultan ya. Mereka itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya, Abu Bakar. Itu orang-orang yang luar biasa kayanya ya. Sekali infak misalnya Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan itu 1000 ekor unta ya. Itu bukan ekornya doang ya. Penuh lengkap dan yang terbaik yang memberinya ya. Kalau sekarang kendaraan sekarang lah 1000 mobil atau truk ya. 1000 ya. Nah, itu luar biasa. Tapi dalam kehidupan keseharian ya normal ya, biasa. Jadi kekayaannya itu bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Kalau zaman sekarang kan suka tunjuk-tunjuk ya, apalagi yang punya akun medsos ya, pengen menunjuk. Bukan di situ terlihat kayanya, tetapi kayanya itu diperlihatkan ketika dalam berkontribusi kepada umat ya, ketika berinfak itu kelihatan kayanya. Nah, itu gaya hidup yang contohkan, yang perlu kita teladani demikian. Jadi dicari sebanyak-banyaknya tapi digunakan untuk kebaikan, untuk kebermanfaatan. Itulah diantara ciri harta kita berkah ya.